Halo kan, welcome back to my channel seputar lika-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Redmi 5 Plus ya. Untuk ponsel Redmi 5 Plus ini memiliki kendala, yaitu sinyalnya nggak muncul ya. Jadi tidak ada sinyalnya. Ya ini ya, ini saya masih masuk ke pengaturan ponsel dan saya tunjukkan bahwa ini adalah tipe Redmi 5 Plus dan ini sudah saya pasang kartu tapi sinyalnya tidak muncul ya. Dia sinyalnya X ya. Tidak ada sama sekali, barnya itu dia transparan, tidak hitam ya. Jadi menunjukkan bahwa sinyalnya tidak muncul ya. Nah, ini akan saya lakukan pengecekan terlebih dahulu ya. Apakah memang ponsel Redmi 5 Plus ini benar-benar tidak bisa menangkap jaringan? Maka dari itu akan saya coba untuk mencari jaringan secara manual. Nah, ini ya. Saya coba melakukan pencarian jaringan secara manual, itu dia malah muncul tulisan tidak dapat mencari jaringan secara manual, coba lagi atau batal ya kan. Oke, ini sudah saya coba lagi 2 kali, ternyata memang tidak dapat menangkap jaringan sama sekali ya. Nah, kasus seperti ini kemungkinan besar kerusakan berada di area IC RF ya. Nah, IC RF atau IC radio frekuensi ya. Oke, jadi di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti IC RF atau radio frekuensi ya, IC radio frekuensi dari Xiaomi Redmi 5 Plus. Ya, untuk langkah pertama atau step awal, kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu terhadap ponsel Xiaomi Redmi 5 Plus nya. Lepas SIM tray atau slot SIM cardnya, lalu buka casing bagian belakang ya. Untuk membuka casing bagian belakang ya, ini bisa menggunakan bantuan kuku seperti saya, ataupun juga bisa menggunakan bantuan opening tool berbahan metal ataupun berbahan plastik berbentuk segitiga ya, yang umum dijual di toko-toko spare part ponsel. Namun jika menggunakan bantuan yang berbahan metal, itu saya sarankan hati-hati ya. Jadi untuk yang berbahan metal ini, kalau nggak hati-hati bisa merusak atau membuat dent terhadap casing bagian belakangnya ya. Jadi bagi yang sudah terbiasa saja, silakan menggunakan atau menggunakan bantuan opening tool berbahan metal. Iya, ini ya. Jadi kaleng yang bagian area sinyal ini sudah dilepas ya. Jadi ini sepertinya sudah pernah diservis ya. Ya, tapi bukan saya ini ya yang melepas. Nah, ini adalah IC RF ya, yang saya tunjuk dengan pinset ini adalah IC RF dari Redmi 5 Plus. Kalau yang di atas tadi itu adalah IC PA. Oke, ini IC-nya sudah saya siapkan. Untuk IC RF Xiaomi Redmi 5 Plus ini berkode WTR2965 ya. Mudah-mudahan ini dengan diganti IC RF bisa selesai ya permasalahannya ya. Bisa muncul kembali sinyal dari Redmi 5 Plus nya. Ya, ini saya kurang tahu ya, sebelumnya ini di servis IC RF-nya atau gimana, tapi kok tetap nggak bisa ya, itu masih nggak ada hasil ya mungkin ya. Nah, ini lalu pemilik dari ponsel Xiaomi Redmi 5 Plus ini datang ke toko saya atau ke counter saya, itu mengatakan kalau Redmi 5 Plus nya ini tidak bisa keluar sinyal gitu aja. Tapi dia nggak bilang kalau sebelumnya ini sudah pernah diservis atau belum, itu tidak bilang ya. Dan saya tahunya ini ya setelah saya bongkar, ternyata tutup kalengnya itu sudah nggak ada. Oke ya, ini lanjut ya. Kita langsung aja kita proses melepas mesin ya. Ini kita proses melepas mesin dari Xiaomi Redmi 5 Plus. Kita lepas terlebih dahulu baut-baut yang mengunci dari mesin Xiaomi Redmi 5 Plus nya ya. Lalu kita buka fleksibel yang masih tertancap ke bagian mesin dari Xiaomi Redmi 5 Plus nya. Mulai fleksibel on off, fleksibel LCD, fleksibel mainboard to subboard, lalu fleksibel fingerprint ya, tadi sudah ya. Lalu ini ya kabel antena ya, kabel antena eksternal ini juga kita lepas.
Dan juga lepas kamera ya tentunya ya, kamera belakang dilepas. Iya, mohon maaf ya, ini kamera sedikit tersenggol ya. Lalu jika sudah kita lepas semua ya, ini lanjut untuk melepas mesinnya. Kita lepas mesinnya dari middle plate atau casing bagian tengah dari Xiaomi Redmi 5 Plus-nya. Oke ya, ini mesin sudah terlepas. Lanjut ya, lanjut akan ini kamera depan jangan lupa dilepas. Selanjutnya ini kita lanjut untuk pasang mesin Redmi 5 Plus-nya ke pencapit PCB ya. Jadi untuk mengganti IC itu saya selalu menggunakan ini ya, menggunakan bantuan pencapit PCB ini ya, karena untuk apa ya, butuh kestabilan ya. Jadi agar dia itu stabil saat kita mengganti IC, tidak goyang gitu ya. Oke, ini saya menggunakan bantuan mikroskop ya untuk melepas dari IC-nya ini, ataupun juga untuk pengecekan ya. Ini untuk mengecek kondisinya ya, kondisi sekitar dari IC itu saya lakukan pengecekan menggunakan mikroskop. Dan juga ini saya tutupi bagian area yang tidak tahan panas ya, seperti konektor LCD, konektor baterai ya, yang berhubungan dengan konektor, pokoknya yang berbahan plastik itu ditutupin ya. Oke, ini untuk melepas saya tambahkan flux ya, cairan flux itu tadi secukupnya ya, cairan fluxnya. Lalu saya tembak dengan blower ya. Nah, ini saya tembak menggunakan blower Quick 857D ya. Ini kekuatan anginnya di 1, lalu kekuatan panasnya di 300 derajat ya. Ya, sesuaikan sendiri dengan blower masing-masing ya, karena setiap merek itu pasti memiliki tekanan angin dan kekuatan panas yang berbeda ya. Jadi sesuaikan ya. Kita harus adaptasi ya terhadap blower merek masing-masing ya. Jadi setiap merek itu memang karakternya berbeda-beda. Oke ya, ini masih saya tembak ya IC-nya dengan blower, tunggu lunak ya, timahnya mencair, lalu kita angkat IC-nya. Oke ya. Oke, ini tadi sudah saya goyang, dia sudah mau goyang, berarti sudah mencair IC-nya, lalu tinggal diangkat. Oke ya, ini IC WTR2965 atau IC RF dari Xiaomi Redmi 5 Plus yang lama ya. Oke ya, ini IC yang lama sudah berhasil terangkat. Lalu ini selanjutnya, step selanjutnya, langkah selanjutnya adalah merapikan ya. Ini merapikan kaki-kaki ya. Ini adalah kaki-kaki timah yang ada di mesin ya. Jadi kaki-kaki timah IC RF yang masih tertinggal di mesin itu kita rapikan ya, atau kita angkat sisa-sisa timahnya menggunakan solder ya. Ini saya menggunakan solder dan solder wick ya. Jadi yang di tangan kiri saya itu adalah solder wick atau yang buat ngangkat timah ya. Nah, yang tangan kanan pegang solder ya. Jadi untuk merapikan kaki ini tuh harus menggunakan ya solder yang cukup panas ya, agar proses pengangkatan sisa-sisa timah itu bisa lancar ya. Jadi kalau panasnya pas gitu aja udah pasti lancar ya. Jadi, dan jangan lupa untuk mengangkat atau merapikan sisa timah seperti ini itu harus cukup flux ya. Jadi fluxnya itu ya nggak apa-apa, meskipun sedikit lebih banyak itu nggak apa-apa. Jadi biar cepat mencair. Nah, jika sudah rapi, ini akan saya proses pasang IC WTR atau IC RF yang baru ya. Nah, untuk proses pemasangannya itu kita presisikan IC-nya ya, dan jangan sampai posisi kakinya itu salah ya. Jadi posisikan kaki IC RF itu sesuai ya, sesuai dengan kaki-kaki yang ada di bagian mesinnya ya. Nah, oke ya, ini setelah saya presisikan IC-nya ke bagian mesin, lalu tambahkan sedikit flux ya di area atas IC-nya. Ya, karena tadi saat proses penambahan flux IC sedikit tergeser, ini saya presisikan kembali ya.
presisikan kembali ke bagian mesinnya ya. Jadi ada garis bantunya ya. Jadi nanti kalau kita saat proses pemasangan itu kita bisa tahu itu presisi atau tidak itu karena di bagian mesin itu ada garis bantunya ya. Jadi ada semacam garis berwarna putih biasanya atau kuning itu untuk membantu kita proses saat memasang IC ya. Jadi membantu saat proses kita memasang IC itu ada garis bantunya. Ya, ini setelah itu ya, ini saya berikan uap panas ya atau blower ya. Saya tembak dengan blower ya. Untuk setelannya masih tetap ya menggunakan kekuatan angin atau hembusan anginnya 1. Ini karena saya menggunakan Quick 857D. Lalu untuk kekuatan panasnya di 300 derajat ya. Ya, ini ya tembak beberapa detik ya, jangan lama-lama ya. Pokoknya kalau sudah yang terbiasa memasang IC itu biasanya pasti tahu ya ciri-cirinya ya. Jika sudah cukup itu biasanya kita senggol sedikit, dia itu akan IC-nya itu akan mereposisi ya. Nah, itu sudah ya. Saya rasa sudah cukup untuk pemasangan IC RF-nya. Tunggu dingin terlebih dahulu ya. Jadi ini kan karena masih ada panas, tunggu dingin terlebih dahulu. Jika sudah, ini saya bersihkan menggunakan cotton bud ya. Ini saya oleskan thinner terlebih dahulu ya, cotton budnya. Jadi bersihkan dengan cairan thinner, bisa dengan sikat atau dengan cotton bud seperti saya ya. Oke ya. Sampai sisa-sisa fluknya itu ya dirasa bersih ya. Pokoknya nggak ada sisa-sisa flux lagi. Itu sudah siap ya. Kita coba kita tes apakah dengan mengganti IC RF ini sinyal Xiaomi Redmi 5 Plus nya bisa kembali muncul. Oke, ini masih saya cek ya kepresisiannya ya. Ya, setelah saya cek IC nya cukup presisi. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja semoga penggantian IC RF ini berhasil ya. Ya, oke, setelah memang dirasa pemasangan sudah oke, ya ini masih saya lanjut ya proses bersihkan ya, karena ternyata fluknya itu meluber kemana-mana. Jadi saya bersihkan, saya sikat menggunakan cairan thinner. Ya, keringkan menggunakan tisu. Jika dirasa sudah, kita rakit kembali ya ponselnya tentunya ya. Kita rakit kembali, kita pasang mesinnya ke bagian badan atau middle plate dari Xiaomi Redmi 5 Plus nya ya. Oh ya, jangan lupa pasang kamera depan terlebih dahulu sebelum memasang mesin ke bagian middle plate nya. Setelah pasang kamera, baru pasang mesinnya ke bagian middle plate nya ya. Ya, lalu pasang kamera belakang, lalu pasang semua konektornya ya, konektor LCD, konektor on off, fleksibel on off, lalu fleksibel yang menghubungkan mesin motherboard ya atau mesin utama ke bagian mesin yang ada di bawah atau fleksibel cas. Dan jangan lupa ini yang terpenting ya, untuk mencoba sinyal tentunya kita harus memasang kabel antena eksternal ya atau antena converter ya. Ini adalah kabel antena ya yang saya pasang. Nah, ini penting ya, kalau kabelnya nggak dipasang nanti sinyalnya kurang kuat. Oke, selanjutnya ini adalah fingerprint ya, fleksibel fingerprint. Kita pasang, kita presisikan di bagian atau di tempat yang sudah disediakan ya. Jadi dia itu nempel di bagian mesin ya, nempel di bagian tengah bawah ya, tengah bawah mesin. Dan juga jangan lupa ini tentunya memasang atau mengunci baut yang sudah kita lepas di awal tadi ya. Ya, mohon maaf ya kalau suasananya backsoundnya banyak knalpot sepeda motor, karena tempat saya ini memang kawasan yang cukup ramai ya, jadi istilahnya jalur utama lah, jadi banyak sepeda-sepeda. Apalagi ini saya
ngambil video ini ngambil suara ini, dubbing ini di weekend ya. Jadi ini weekend, makanya banyak sepeda berknalpot ria lewat-lewat ya. Oke ya, pasang satu persatu. Kita kembali lagi ke pokok permasalahan ya. Kita pasang satu persatu baut-baut yang sudah kita lepas. Nah ini ya, jangan lupa pasang juga ini yang di atas ini juga fungsinya untuk memperkuat sinyal ini ya. Ini saya kurang tahu ini namanya apa ya. Jadi dia itu fungsinya juga menutup mesin, tapi juga bisa memperkuat sinyal ya, fungsinya itu ya. Yang di atas itu ya, itu ada bautnya, ada 3 ya. Kunci pasang semuanya satu persatu. Jadi lebih baik, karena ini mempengaruhi sinyal juga, jadi lebih baik dipasang juga ya. Sebenarnya tanpa dipasang itu sinyal bisa ketahuan kok kalau dia itu sinyalnya keluar atau enggak, tapi ada baiknya ya kita rakit dulu total ya, lalu kita coba ya. Jadi biar sekalian, kalau memang bisa tinggal kita rakit ya, tinggal kita ya udah ya, kalau kita udah bisa keluar sinyal ya berarti ganti IC/RF nya sukses. Tapi kalau memang masih belum mengeluarkan sinyal ya kita coba cari lagi kendalanya apa, apakah IC/RF nya jelek atau ada komponen pendukung dari sinyal yang masih kurang atau masih rusak, itu kita harus cek kembali ya. Oke ya, ini langsung aja ya saya rakit ya, casing-casing belakangnya saya rakit karena saya yakin ya, karena saya sudah sebelumnya itu juga sudah pernah ganti IC/RF Redmi 5 Plus dengan kasus yang sama ya. Jadi saya yakin bahwa ini baik-baik aja, tapi biasanya itu yang bikin ragu itu kualitas IC-nya ya. Terkadang kualitas IC itu ada yang kurang bagus, jadi harus gantinya itu harus 2 atau 3 kali baru normal ya. Oke, ini saya nyalakan ponselnya ya sambil nunggu booting ya. Sambil nunggu booting ya, cerita-cerita sedikit ya. Jadi terkadang IC itu nggak selamanya kita pasang satu itu langsung normal, itu enggak ya. Jadi terkadang seperti saya ini menemui kasus IC/RF rusak tapi sekali diganti kok nggak bisa, kedua kali baru bisa ya kan. Jadi memang seperti itu ya. Nah ini ya, ini sudah masuk menu. Oke, itu IC/RF yang lama ya. Nah ini ya, ini langsung muncul ya sinyalnya ya, bisa kita lihat ya, tadi ada Indosat Ooredoo. Nah ini ya, mantap ya. Jadi dia sudah muncul sinyal dan juga keluar data ya, ini ya 4G ini ya, sudah muncul ya. Kita lihat secara jelas ya, 4G sudah jelas. Jadi memang bener ya, IC/RF lah yang menyebabkan sinyal ini nggak keluar ya. Emang sering terjadi di ponsel-ponsel yang menggunakan IC/RF bertipe atau seri IC/RF-nya itu WTR2965 ya, itu memang sering sekali rusak ya. Oke, ini akan saya coba lakukan pencarian jaringan manual ya. Seharusnya kalau memang dia sudah keluar sinyal ya, ini ada keluar pilihan jaringan ya. Oke ya, ditunggu ya, agak lama dikit nggak apa-apa ya. Memang kalau sinyalnya normal itu pencariannya itu ya agak lama, karena memang kan di Indonesia ini cukup banyak provider ya. Ya, tapi ini untuk menyingkat durasi ya. Kalau memang masih lama biarin aja. Yang penting sinyalnya sudah oke ya dengan penggantian IC/RF. Ya, ini IC/RF-nya saya taruh di atas HP-nya ya. Oke ya, jadi nah ini ya keluar ya pilihan jaringannya. Oke ya, sampai di sini dulu cara ganti IC/RF dari Xiaomi Redmi 5 Plus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa dan tentunya salam MBA.